Harap berhati-hati yang mau galbay di tahun 2025 ini, karena sekarang pinjol itu penagihannya sudah sangat luar biasa. Bahkan kemarin itu pernah sempat sedikit ramai juga yang namanya dia galbay di satu aplikasi dan didatengin sampai 5 orang bahkan sampai 7 orang di si lapangan ke rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya masalah besar ataupun nasabah harus berhati-hati ketika mau galbay di tahun 2025. Ini banyak banget postingan-postingan di media sosial yang mungkin bisa saja menakut-nakutin teman-teman semuanya, yang akhirnya membuat kalian itu drop untuk melakukan galbay. Terus akhirnya kalian sendiri melakukan gali lubang tutup lubang karena ketakutan dengan sistem penagihan, dengan adanya di lapangan yang mau datang ke rumah kalian, yang diancam mau dibunuh keluarganya, yang mau diancam dengan didatengin 10 orang langsung di si lapangan ke rumah kalian, dan yang lain sebagainya. Ini terjadi tahun 2025. Benarkah itu? Dan jawabannya memang bisa saja benar, tapi 99% itu tidak bakal terjadi, teman-teman semuanya. Di sini saya mau bahas dan juga kasarnya sih mau memutarbalikkan sebuah fakta di media sosial, karena saya sendiri sangat kasihan sekali kepada teman-teman semuanya yang sekarang itu sedang posisi ketakutan, terus kemudian ditambah lagi ditakut-takutin oleh postingan media sosial yang banyak disik datang ke rumah sampai 5 orang, 7 orang gitu kan, yang akhirnya dulunya kala itu ada niatan untuk udah stop dulu, bayar pinjolnya atau galbay dulu, nanti kalau udah punya rezeki saya mau bayar aja dan saya nggak mau gali lubang tutup lubang. Tapi dengan adanya postingan yang menakut-nakutin kalian, akhirnya kalian sendiri yang melakukan gali lubang tutup lubang lagi, akhirnya hutang kalian itu tambah besar. Nah, hal itu teman-teman ya, jangan mudah percaya terhadap apapun di media sosial, termasuk apa yang saya sampaikan pun kalian boleh nggak percaya pun nggak jadi masalah. Kalian harus telusuri terlebih dahulu beritanya, informasinya seperti apa. Jadi kalau misalkan ada postingan di Facebook, baik itu yang menakut-nakutin kalian, itu kalian coba telusuri, cari di Google bener apa enggak berita tersebut, pertama. Lalu kemudian yang kedua, lihat postingan di TikTok ada berita seperti ini, apapun itu yang menakut-nakutin kalian, coba di Google bener atau tidak. Karena banyak sekarang itu FC ataupun DC lapangan ataupun admin pinjol itu sekarang bermain media sosial. Kenapa kok dia main media sosial juga? Karena mereka sendiri ya kembali lagi ke tujuan awal, yaitu melakukan penagihan kepada nasabah dengan cara DC tersebut membuat postingan di Facebook contohnya. Contohnya DC tersebut berperan ataupun membuat sebuah postingan yang kayaknya dia itu seorang nasabah. Saya sekarang habis galbay di aplikasi ini nih, ternyata ada di lapangannya kemarin datang sampai 5 orang begini. Itu postingan tersebut, akhirnya kalian percaya bahwa postingan tersebut adalah postingan dari seorang nasabah yang melakukan galbay. Akhirnya kalian merasa takut juga kalau galbay di aplikasi A tersebut. Nah, tugasnya DC berhasil untuk menakut-nakutin kalian dan akhirnya kalian mau bayar di aplikasi A tersebut. Nah, itu cara mainnya. Jadi kalian tuh harus paham juga terhadap permainan gelap seperti ini, dan saya kira teman-teman juga harus bisa lebih cerdas lagi, harus lebih smart lagi dalam memilih informasi yang ada di media sosial. Termasuk apa yang saya sampaikan pun boleh kalian riset dulu, terus kemudian kalian cari juga di Google, dan ya cari referensi lebih banyak lah. Tapi insya Allah apa yang saya sampaikan itu berdasarkan informasi ya, karena saya sendiri kalau bikin video pasti sering banget nengok ke sini. Kenapa? Karena di sini memang saya sendiri ada tablet yang mana fungsinya saya sendiri untuk mencari dasar ataupun referensi. Apa yang saya sampaikan itu insya Allah berdasarkan berita-berita yang punya kredibilitas, seperti dari Kompas, dari detik.com, Liputan 6, CNBC, OCBC, terus OCBC mah bang ya, CNBC gitu kan, terus kemudian CNN, dan juga situs resmi OJK. Itu referensi-referensi yang sering saya jadikan patokan untuk membuat video. Jadi sebelum saya buat video, saya sendiri saring dulu informasinya, terus kemudian baru saya sampaikan kepada kalian seperti itu, oke? Jadi jangan pernah takut kalau misalkan kalian itu memang sudah bener-bener kepepet. Toh memang itu sudah menjadi ujung tanduk kalian. Kalau kalian melakukan gali lubang tutup lubang lagi, saya jamin, saya pastikan kalian bakal lebih parah. Dan kalian boleh coba hutang kalian yang dulunya 1 itu
jauh lebih ringan daripada kalian itu sekarang mungkin udah galbay di 5 pinjol, atau kalian itu udah gali lubang tutup lubang sampai 5 aplikasi, 7 aplikasi, atau bahkan sampai 10 aplikasi, dan itu beban kalian semakin berat. Ya kenapa? Ya karena kesalahan kalian sendiri melakukan gali lubang tutup lubang. Oleh sebab itu stop melakukan kesalahan tersebut dan mulai beranikan diri untuk galbay. Kalau misalkan kalian itu sudah berani, tinggal kalian nanti terserah mau dibayar. Kalau sudah punya rezeki atau udah punya uang yang banyak juga, udah mencukupi juga, untuk ekonomi juga sudah membaik, silahkan. Itu pilihan teman-teman semuanya. Saya selalu menyarankan hal itu. Jangan pernah melakukan gali lubang tutup lubang, karena itu adalah hal yang paling berbahaya di pinjol. Bukan masuk slik OJK, bukan masuk, bukan didatengin oleh DC lapangan ataupun didatengin FC lapangan, atau nama kalian itu di blacklist dari Bejicking, bukan. Tapi yang paling berbahaya dalam dunia pinjol adalah melakukan gali lubang tutup lubang. Itu menjadi kesalahan besar kalian. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Saya mau tutup video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.